Seorang astronot setinggi 1,8 meter di bumi berbaring sejajar dengan sumbu pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kelajuan relatif 0,8 c relatif terhadap bumi. Jika diukur oleh pengamat dalam pesawat tersebut, tinggi astronot adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang teori relativitas khusus dan lebih tepatnya submaterinya tentang kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Jadi kontraksi Lorentz itu gini ya ceritanya, misalnya ada sebuah benda. Benda ini kemudian panjangnya adalah L0 misalnya. Kemudian di sini ada suatu pengamat. Nah, benda ini bergerak misalnya dengan kecepatan sebesar v, maka menurut pengamat ini nanti panjang benda itu akan nampak seakan-akan sebesar L0 per gamma. Nah, L0 per gamma ini mengisyaratkan bahwa nilai L itu memendek ya. L-nya itu kurang dari L0 akibat benda ini bergerak dengan kecepatan sebesar v. Jadi pemendekan itu akan terjadi jika ada gerak relatif. Jadi gerak relatif itu maksudnya gini. Benda ini kan bergerak ke arah kanan, sedangkan pengamat ini kita anggap dia diam di bumi gitu ya. Misalnya dia ini adalah bumi, dia diam di sini, dan bendanya bergerak ke kanan ini, tongkatnya ini, maka benda ini dikatakan mengalami gerak relatif dengan kecepatan sebesar v. Sebesar v yang ini terhadap bumi. Tetapi misal di sini ada pengamat lain di sini yang melihat benda ini, benda L0 ini, dia tidak akan mengalami pertambahan panjang, maksudnya pengurangan panjang. Jadi pengurangan panjang hanya terjadi jika ada gerak relatif. Oke. Nah, sekarang kita ke soal. Di sini kan astronotnya setinggi 1,8 meter di bumi. Anggaplah ini astronotnya ya. Ada astronot di sini, tingginya adalah sebesar 1,8 meter di bumi, kemudian dia naik suatu pesawat di sini. Nah, naik pesawatnya ini nanti dia posisinya berbaring. Berbaring gini searah dengan gerak pesawat. Nah, kalau menurut pengamat di bumi, maka tinggi dari astronot ini akan berkurang, akan memendek gitu ya, berdasarkan adanya kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Tapi kalau menurut orang dalam pesawat, ini kan pertanyaannya gitu. Menurut orang atau pengamat dalam pesawat, maka ya tinggi astronot tidak akan mengalami perubahan. Tetap seperti tinggi semula atau 1,8 meter. Dengan demikian jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang D. Sebuah wadah tertutup dapat tenggelam hingga kedalaman 20 meter di dalam air, rho air 1 gram per cm kubik, sebelum tekanan eksternal menghancurkannya. Untuk kedalaman berapa wadah yang sama ini dapat dicelupkan ke dalam tangki air raksa, rho raksa sama dengan 13,6 gram per cm kubik tanpa menghancurkannya. Ini adalah materi tentang fluida statis, atau lebih tepatnya submaterinya itu tentang tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang muncul di dalam suatu zat cair. Jadi kalau suatu benda terletak di dalam suatu zat cair, maka nanti benda itu akan mengalami yang disebut sebagai tekanan hidrostatis, pH, yang besarnya sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Di sini rho-nya itu adalah rho dari fluida yang dimasuki oleh benda tersebut gitu. Dan H itu adalah kedalamannya. Kemudian tekanan totalnya nanti P itu adalah P0 ditambah pH. Dengan P0 itu merupakan tekanan atmosfer yang ada di atas bejana tersebut. Nah, di sini ada sebuah wadah tertutup dapat tenggelam hingga kedalaman 20 meter. Artinya nanti gini, misal ini adalah air ya. Misalnya adalah air, kedalaman hanya ini dia adalah 20 meter, disebutkan di soal. Nah, ini sebelum tekanan eksternal menghancurkannya. Jadi kalau dia di kedalaman 20 meter, saat itu juga, maka nanti benda itu akan hancur gitu. Jadi dia hanya bisa menampung tekanan hingga kedalaman 20 meter di bawah permukaan air. Oke, sehingga nanti kalau dia dimasukkan ke dalam ukuran wadah yang sama dan airnya itu diganti dengan air raksa, itu kedalamannya berapa? Nanti pasti berbeda gitu ya, karena kan massa jenis air dengan massa jenis raksa berbeda. Artinya kalau dia masuk ke air itu butuh 20 meter untuk hancur, untuk masuk ke raksa itu tidak butuh 20 meter, justru lebih kecil gitu ya. Dia akan masuk ke kedalaman tertentu di sini, misalnya ini raksa. Dan ini yang akan kita cari, hanya berapa? Ini saya tulis H2, yang ini H1. Nanti kan besar tekanannya harus sama gitu ya, supaya benda ini hancur. Jadi nanti tekanan total di air, saya tulis sebagai P1, itu akan sama dengan tekanan di dalam raksa, supaya benda itu sama-sama hancur.
Nah, tekanan total di air berarti kan ya P0 ditambah pH atau langsung aja rho GH, tetapi di sini kita pakai rho 1 GH1. Yang di kanan juga sama ya, P0 ditambah rho 2 kali G kali H2. Di sini P0-nya bisa saling meniadakan dan juga percepatan gravitasinya. Maka kita bisa tulis di sini rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Perlu diingat bahwa 1 tadi adalah air dan 2 ini adalah raksa. Yang kita cari di sini adalah H2-nya. Berarti tinggal kita pindah rho 2-nya ke ruas kiri, dia menjadi rho 1 dikalikan H1 per rho 2 sama dengan H2. Atau H2 sama dengan rho 1-nya adalah rho air, yaitu 1 gram per cm kubik, kemudian H1-nya adalah 20 meter, kemudian rho raksanya adalah 13,6. Berarti nanti kedalamannya ini ya, 20 dibagi 13,6. H2-nya, ini kalau kita hitung hasilnya nanti adalah 1,47 ya, sekitar 1,7 meter. Sehingga nanti jawaban tempat soal ini adalah pilihan yang E. Planet X dan planet Y mengorbit mengitari matahari. Jika perbandingan antara jarak masing-masing planet ke matahari adalah 3:1, maka perbandingan periode planet X dan Y mengelilingi matahari adalah titik-titik. Ini adalah materi tentang hukum 3 Kepler. Jadi hukum 3 Kepler itu hukum tentang rotasi planet ya. Jadi dia menyatakan bahwa di hukum 3-nya perbandingan antara periode dari dua buah planet kuadratnya ya, itu setara dengan kubik dari perbandingan jari-jari lintasannya. Jadi misal di sini ada matahari misalnya, di sini ada planet X nanti muter, nah gini. Terus di sini ada planet Y juga muteri matahari. Nah, nanti kan di sini ada jari-jarinya, ini ada Rx, yang ini ada Ry. Dan periode itu berarti waktu untuk melakukan satu putaran ya. Contohnya kalau misalnya bumi mengitari matahari kan berarti periodenya 1 tahun. Nah gitu. Nah di sini kita diminta mencari perbandingan periodenya. Dan perbandingan jaraknya sudah ada 3:1. Jadi sebenarnya kita tinggal masukin angka saja di sini. Yaitu Tx per Ty, ini kuadrat, sama dengan 3:1. Pangkat 3. Nah 3/3 itu kan hasilnya adalah 27 ya. Nah seperti ini. Berarti nanti Tx per Ty ya tinggal akar dari 27. Kita tahu akar dari 27 itu adalah akar dari 9 kali 3. Akar 9 itu 3 ya. Berarti nanti 3 akar 3. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C. Sebuah botol jatuh dari pesawat terbang yang sedang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 km per jam. Botol sampai di tanah dalam 5 detik, maka jarak pesawat dari permukaan tanah adalah titik meter. Ini seharusnya 200 ya. Ini kepotong soalnya. Jadi di sini ada sebuah pesawat yang mana dia itu sedang bergerak ke arah kanan. Ini saya anggap pesawatnya seperti ini misalnya ya. Dia gerak dengan kecepatan sebesar ini, 200 km per jam. Kemudian dari sini ada sebuah botol jatuh ya, dalam waktu 5 detik nyampe tanah. Jadi ketinggiannya nanti ini adalah H, ini yang ditanyakan di soal ya, jarak pesawat dari permukaan tanah. Ini yang ditanyakan di soal, dan waktunya kita tahu nilainya sama dengan 5 detik. Nah, di sini kita tinggal menggunakan persamaan dari gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena di situ botolnya di sini jatuh, artinya tidak memiliki kecepatan awal. Dan kecepatan mendatar pesawat itu tidak kita perlukan gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya botolnya ini mengalami gerak parabola seperti ini, tetapi kan kita hanya perlu menghitung H di sini. Karena yang ditanyakan di soal itu. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan bagian horizontalnya. Jadi kita langsung saja pakai gerak jatuh bebas, yang mana persamaannya diberikan oleh H sama dengan setengah GT kuadrat. Nanti silakan dibuka ya, ini ada di kelas 10 atau kelas 11 tentang GLBB. Kemudian nanti cari spesifik tentang gerak vertikal dan spesifik lagi tentang gerak jatuh bebas. Oke, nanti cara mencari H itu seperti ini, setengah GT kuadrat. Kemudian ini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, yaitu setengah kali gravitasi pada umumnya ya 10 ya, kalau nggak disebutin di soal. T-nya berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25,
Berarti nanti dia adalah setengah kali 10 kali 25 berarti 250 dibagi 2. Hasilnya adalah 125 meter. Dan demikian jawaban tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A.